Bapa. Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, jikalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, dibenahi dari sehari ke sehari, untuk kami boleh Tuhan mengerti maksud tujuan-Mu akan ciptaan-Mu bagi kami para perempuan. Kami mau memiliki dampak dimanapun kami berada, bersinar ketika kami berinteraksi kepada siapapun. Karena kami mau menyenangkan hati. Kami mau datang Tuhan. Karena kami sadar kehidupan ini begitu banyak pencobaan. Begitu banyak masalah. Karena itu izinkan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang rendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang kuat di dalam menghadapi masalah, semuanya akan ada solusi, sebab Engkau tak akan pernah memberi ular ketika kami meminta roti. Itulah sebabnya kami para perempuan mau diperbaharui dari sehari ke sehari, menjadi perempuan yang berkualitas, menjadi perempuan yang duduk bersimpu di bawah kaki salib-Mu. Salib-Mu lah yang menjadi utama bagi kami. Dunia ini di belakang kami. Karena itu kami mau terus mengikuti Engkau Yesus. Kami tidak akan terpengaruh oleh akan kejamnya dunia ini, karena kami tahu Engkau adalah sumber segala kekuatan yang memproteksi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu, pakai dia dahsyat luar biasa Ibu Tina untuk bisa membekali para perempuan dan di berbagai bidang. Kami bersyukur Bapa untuk kehadirannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pada hamba-Nya Bu Tina. Terima kasih Bu Anita Gisel selaku Ketua Umum Kingdom Family Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa untuk renungan dan seterusnya kita akan diskusi tentang kesehatan mental. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang sangat indah ini. Di sini kami semua anak-anak-Mu yang boleh bergabung. Hamba-Mu Ibu Anita Gisel Lubis, hamba-Mu Ibu Feni, hamba-Mu Ibu Handaria, hamba-Mu Ibu Elfrida, hamba-Mu Ibu Yuliana Hutagalung, hamba-Mu Bapak Luxius, begitu juga dengan Bapak Thomas, Ibu Wati, Ananda Riko Antoni,
Biarlah kami semua Bapa yang boleh hadir pada pagi hari ini, Tuhan perlengkapi kami dengan hati dan pikiran yang baru yang daripada Tuhan Yesus sendiri, dan kami siap untuk mendengarkan rahasia kebenaran sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Putramu kami mulai ibadah dan sekaligus bincang mengenai kesehatan mental di pagi hari ini. Terpuji termulialah namamu ya Bapa, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang saat ini boleh bergabung bersama-sama di dalam Zoom meeting Kingdom Family Indonesia Women yang dilakukan di setiap hari Sabtu dan dimulai di jam 5 pagi. Pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian dari kebenaran sabda Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Inilah menjadi satu ayat fundamental, ayat fondasi buat kita. Ada jaminan tentang makanan, minuman, tempat tinggal untuk kehidupan orang-orang percaya. Dengan adanya ayat ini akan membuat kita untuk mengurangi, mungkin tidak bisa full free ya dari rasa khawatir, rasa cemas. Tapi apabila Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita telah memberikan garansi tentang kecukupan makanan, pakaian, kecukupan untuk tempat tinggal, bahkan kecukupan untuk tabungan di sini. Apa yang kita khawatirkan? Dan ayat yang kedua dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Tuhan sang pemelihara kita. Tuhan gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk kehidupan domba-dombanya. Yang dia menahan lapar supaya domba-dombanya menjadi kenyang. Ini yang kedua yang harus kita ingat. Yang ketiga, apa tugas kita? Karena Tuhan menyiapkan kecukupan makanan, minuman, tempat tinggal, dan semua yang berkaitan dengan fisik tubuh kita. Tuhan juga menggaransi bahwa memelihara kehidupan kita, memelihara pikiran, memelihara roh kita, jiwa kita. Maka tugas kita adalah satu, berdoa dan bersyukur. Tinggalkan segala kekhawatiran, tinggalkan segala kecemasan. Mari kita melangkah ke satu kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan pujian, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan kita. Maka akan ada damai sejahtera. Jadi dari firman Tuhan di pagi hari ini, bebas dari khawatir, bebas cemas, karena di bawahnya ada fondasi
Ada jaminan tentang kecukupan makanan, minuman, tempat tinggal. Kecukupan tentang pemeliharaan keselamatan tubuh, roh, jiwa. Maka kita melangkah di dalam kehidupan yang penuh doa, penuh ucapan syukur, penuh pujian, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara kita dan pikiran kita. Terima kasih, inilah yang menjadi ayat renungan kita, yang menjadi dasar kita untuk kita bisa mencoba memahami bagaimana kesehatan mental ditinjau dari perspektif Kristiani dan dari dunia ini. Bagaimana iman percaya kita yang ditopang, yang didukung, dan pondasinya ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ini akan membantu kita untuk bisa mencapai kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah sesi selanjutnya ya Bapak, kami serahkan hanya di dalam kasih sayang-Mu. Tolong dan bantu kami semua untuk memahami berbagai ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental dan bagaimana kami sebagai hamba-hamba-Mu yang hidup di dalam zaman, di dalam era masa kini bisa memahaminya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan berdiskusi tentang kesehatan mental. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam topik kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional. Secara emosi dia sehat, secara psikologis, dan secara interaksi sosialnya dia sehat. Ini makanya seseorang yang sehat secara mental, dia itu akan sangat mudah melakukan interaksi sosial. Karena apa? Di dalam dia sudah sehat. Pikirannya sehat, maka dia akan mudah untuk berinteraksi secara sosial. Apa saja cakupannya? Mencakup kemampuan kita untuk mengelola stres. Akan selalu ada masalah, akan selalu ada problem, akan selalu ada gangguan, akan selalu ada orang yang kurang sesuai dengan tindakan kita, perkataan kita. Tetapi sebagai orang yang paham tentang mentalnya, tentang pikirannya, maka dia akan segera bisa beradaptasi dan mengatasi semua perbedaan, semua tantangan itu. Data gangguan kesehatan mental itu baik di dunia maupun di Indonesia itu sama. Sekitar 9,8%. Sekitar 9,8% itu mengalami gangguan kesehatan mental. Itu sesuai dengan sumber dari World Health Organization tahun 2017 dan yang terbaru juga mirip ya, berkisar di 9 sampai dengan 10. Kecemasan sebenarnya ya itu positif saja, dalam artian apa ya, kalau misalnya dengan adanya kita nih, saya harus menyelesaikan sesuatu pekerjaan saya. Ini sebenarnya positif. Ini akan memotivasi kita untuk bersegera dan mempunyai tenaga, mempunyai energi untuk merespons bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya, besok saya punya tugas untuk seperti inilah, menyampaikan tentang kesehatan mental. Itu tadi malam nih. Pada saat saya menerima itu dengan penuh sukacita, tadi harus ada di dalam pikiran kita yang pertama, ini dulu mindset kita. Bahwa segalanya akan lebih baik.
bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segalanya, memberikan saya pengetahuan, memberikan saya kemampuan. Nah, itu mindset, itu menjadi pola pikir. Maka tidak akan ada stres bagi kita pada saat menyelesaikan, pada saat mengerjakan pekerjaan apapun. Tubuh kita itu akan berada dalam situasi bahagia, walaupun ada tekanan untuk kita akan menyelesaikan sesuatu. Misalnya Bu Hana nih mau besok dia akan mengajar, beliau mengajar dan ada pengawas. Apabila dia langsung berpikir, nih pola pikir dia ubah bahwa segalanya akan lebih baik, Tuhan sudah menempatkan saya sebagai guru matematika. Maka ini pada saat dia melakukan itu, dia akan dengan perasaan bahagia menyelesaikan pengajaran di depan, walaupun di situ ada kepala sekolah, ada pengawas, bahkan dengan banyak guru-guru lain yang memonitor atau melakukan review. Inilah yang mengubah kecemasan yang positif. Harusnya ini menjadi mendorong hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya untuk mencapai kinerja terbaiknya. Kapan kecemasan itu menjadi masalah? Kecemasan akan menjadi masalah pada saat itu mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, hujan langsung dikaitkan, wah nanti kalau hujan rumah bocor, jalan banjir. Ini udah mengganggu. Karena apa? Begitu di dalam pola pikir kita, mental kita sudah terganggu, maka nanti tindakan kita juga akan terganggu. Tindakan di sini kita tentu akan menjadi malas-malasan. Tidak mau melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan. Misalnya bangun lebih pagi, kemudian mandi, melakukan aktivitas di rumah, mempersiapkan diri untuk bekerja. Inilah apabila kecemasan itu sudah mulai menjadi gangguan dalam perilaku. Jadi awalnya dari mental kita terganggu, tindakan kita terganggu, perilaku kita terganggu. Awal munculnya gangguan itu biasanya nih buat para ibu guru nih, ada saya lihat Bu Elfrida juga, Bu Wati juga. Ini menjadi sangat penting untuk memahami. Usia remaja itu sekitar 12 sampai 17. Ini mulai ada kecemasan. Nah, kemarin kita sudah dengan Dokter Rita depresi, maka ini kita tidak akan bahas tentang schizofrenia, mungkin di kesempatan lain. Pada pagi hari ini kita akan fokus di gangguan kecemasan yang biasanya sudah muncul di sekitar usia remaja, sekitar 12 sampai dengan 17 tahun. Maka tugasnya para Bapak Ibu guru ini menjadi sangat penting, dan juga para hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang memahami ini sehingga di dalam interaksi sosial, apakah di dalam saat-saat adanya pertemuan di luar ibadah gereja, boleh diadres tentang masalah kesehatan mental, boleh didiskusikan, boleh kita melihat anak-anak, remaja yang berinteraksi dengan kita, bagaimana mereka cara melihat kita, cara menjawab pertanyaan kita, cara memanfaatkan waktunya. Itu dulu kita bisa identifikasi, dan untuk selanjutnya kita boleh mendukung. Disinilah tugas kita sebagai para gembala sidang, para guru, memberikan sedikit perhatian supaya anak-anak kita, remaja-remaja, boleh memahami kondisi dirinya. Karena terkadang kita tidak paham apakah kita mengalami gangguan kecemasan. Gangguan mental itu sendiri tadi ada ansietas, gangguan panik, gangguan sosial, anxiety disorder, dan kita akan fokus di
panik dan social disorder, kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma. Panik disorder itu apa, seperti apa sih? Jadi tiba-tiba nih, tiba-tiba kita merasa denyut jantung kita merasa nyeri jantung, berkeringat, sesak nafas, terus kita seolah-olah kehilangan kendali. Ini biasanya pada saat kita nih diminta misalnya untuk sharing di depan umum, atau kita harus ikut sesuatu tes ya. Untuk para yang bekerja sekarang selalu ada review ya, ada fit and proper, atau ada namanya mengikuti tes-tes kenaikan atau promosi jabatan. Seolah-olah kita merasa nih ada tekanan sehingga jantung kita itu terasa nyeri, mulai kita berkeringat gitu ya. Karena ada tekanan di dalam pemikiran kita yang mempengaruhi tubuh kita. Jadi kita merasakan yang awalnya dari pikiran kita nih, rasa kecemasan yang berlebihan. Disinilah pada saat kita memahami, maka kita rileks ya. Ini cara-cara simpel ya, untuk sekedar ya enggak otomatis hilang ya. Nanti ada sekitar 10 menit kemudian, tapi kebayang ya kalau dalam 10 menit kita mengalami panic disorder. Atau misalnya kita harusnya menyampaikan presentasi, atau kita harus menjadi pembicara pada saat panic disorder, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, jangan bertahan di depan lagi. Silakan keluar sebentar, masuk ke toilet ya, kamar mandi, cuci muka, sambil di sana berdoa sebentar ya, sambil tenangkan dirimu. Supaya minimal kita bisa masih mengikutinya. Jangan sampai peluang-peluang yang kita miliki atau kesempatan yang harusnya membuat kita untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik akhirnya hilang karena kita tidak mampu mengelola panic disorder ini. Jangan sampai kehilangan kendali. Kemudian ini kalau kecemasan sosial ini umumnya ya, anak-anak kita bisa lihat makan di keramaian malu, misalnya masuk ke resto agak khawatir, terus pegangan tangan sama orang tua. Kalau masih kecil mungkin ya, tapi kalau dia udah usia sebenarnya bisa jalan. Nih beda di bedanya kita mentreatment anak-anak dengan bedanya orang-orang bule dengan kita, memang itu ya, kita cenderung sangat protektif. Kita memeluk anak kita kemanapun, tidak membiarkan dia berjalan di depan kita. Ada saat kita pergi gitu ya, traveling ke negara-negara asing, utama Eropa, itu kita ngelihat bahkan di Singapura sendiri aja anak-anak itu udah jalan di depan, biarpun kecil, dan mereka berlari-lari gitu ya. Atau saat mereka berjalan di belakang juga tidak sesuatu hal yang membuat orang tuanya kecemasan. Nah, karena kita sudah dari kecil memperlakukan anak kita dengan lebih cenderung protektif, maka ini saatnya pada saat mereka ya udah usia 10 tahun misalnya ya, biarinlah dia. Biarin dia berbicara atas dirinya sendiri, biarin dia mulai mengambil keputusan yang dia pas ya untuk dirinya sendiri. Tentu yang diambil keputusan, misalnya beli buku, beli pakaian yang sesuai dengan dia, kita arah. Nah, ini nanti akan membantu dia tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, pada saat terjadi kecemasan sosial ini ya, mau tidak mau kita, kalau ini terjadi kepada anak-anak kita, maka kita tentu memberikan rasa nyaman dengan memeluk dia, memegang dia, kemudian melepaskan dan mulai berbincang. Ya. Jangan sampai ini terus-menerus.
Nah, dan bagi orang tua atau orang dewasa juga ada nih. Misalnya masuk ke tempat-tempat baru, bertemu orang baru, bahkan ada yang ketakutan menggunakan toilet. Apakah kita termasuk? Ya, dia berpikir toilet itu banyak hamanya, ada kemungkinan penyakit menular. Nah, ini nih. Kemudian dia mulai berkeringat, mual, pusing. Secara medis dia nggak punya penyakit. Tetapi akhirnya dia seolah-olah merasakan ini. Ya, merasakan betapa menyedihkan sebenarnya apabila kita menderita, mengidap gangguan kecemasan sosial. Untuk itu semua kita yang boleh ada di sini, mari cek kita apakah ada saya panic disorder atau kecemasan sosial. Berbicara di depan umum sebenarnya tidak semua orang pintar berbicara di depan umum. Maka jangan jadikan itu membuat kita merasakan ya gejala fisik kita menjadi bergemetar, kita berkeringat, jangan. Yakinkan dirimu bahwa saya akan mampu. Tadi kita udah punya 3 ayat di depan. Ya. Kemudian apa? Gangguan kecemasan umum. Ini kecemasan berlebihan. Ini mulai kita lelah, mudah ya. Ada orang yang fisiknya belum apa-apa, kayaknya udah capek gitu ya. Sulit berkonsentrasi. Terjadi ketegangan otot. Jadi ototnya itu tegang gitu, jadinya dia merasa sakit semua dan tidur tidak bisa langsung gitu ya. Kalau misalnya kayak saya tidur misalnya udah jam 1 malam nih. Jam 1 itu langsung aja sampai jam 4 misalnya, atau jam 1 sampai jam 5 kalau nggak ikut ibadah ya. Langsung itu, nggak ada berhentinya di tengah. Itu pun nggak pas ya, harusnya kita tidur di jam-jam 11 gitu lanjut. Tapi ada orang yang sudah tidur di jam 9 ya, di jam 21 dia bangun lagi, akhirnya kualitas tidurnya itu sangat rendah. Mari kita identifikasi diri kita. Apakah kita mengidap gangguan kecemasan umum ini? Ada gangguan stres pasca trauma. Misalnya, ya, pernah melihat pembunuhan, pernah melihat tabrakan yang sangat membuat dia ketakutan dan mengingat selalu. Seperti saya pernah bareng teman saya di Telkom saat kuliah di UGM, dari Semarang ke Jogja. Kemudian seseorang ketabrak mobil yang kami kendarai, yang dikemudikan teman saya, dan meninggal di depan mata saya dengan tubuh yang hancur. Ini saya mengalami trauma pada saat itu. Ada gangguan stres pasca trauma. Dan agak lama saya sembuh dari kondisi itu. Tetapi satu hal adalah saya berusaha, saya memahami. Yang pertama itu dulu, kita pahami bahwa ada sesuatu yang berubah dari kita. Karena kita sudah memahaminya, maka kita mengambil langkah-langkah untuk kita bisa keluar dari kondisi stres itu. Bapak dan Ibu semua, gejala stres pasca trauma ini harusnya kita pahami. Kita mulai kesulitan tidur, mudah tersinggung, sama jantung juga berdebar kencang, kemudian selalu teringat. Maka lakukanlah hal-hal yang kita bisa melupakan. Orang sekarang bilang ya, sering healing ya. Healing sebenarnya itu sangat pas apabila dipahami dengan makna yang benar juga ya. Healing itu ada di sana penyembuhan luka batin. Sama sebenarnya. Ada penyembuhan luka batin. Jadi bukan sekedar jalan-jalan ya. Jadi kita sambil jalan-jalan, kita juga mengalami penyembuhan luka batin. Maka sebagai pengikut Kristus tentunya pada saat melakukan healing-healing, jalan-jalan, harus tetap nih diperdengarkan, dibacakan tuh firman Tuhan yang 3 tadi. Harus tetap
Supaya apa? Karena inilah nanti yang akan ya selalu terekam di memori otak kita. Kan nggak otomatis tuh. Jadi semua yang kita lakukan ada di memori otak kita. Bahkan mulai dari dulu saat kecil ya, saat kita 3 tahun, kayak saya masih ada ingatan saya pada saat usia 3 tahun. Nah, sekarang gimana caranya supaya memori otak kita itu pada masa ini kita penuhi dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang membuat kita mampu self-healing tentunya. Ini nih, sekarang nih, kita mungkin pernah ngelihat nih, seseorang yang sangat perfeksionis ya, dia udah bersih nih ya, dilap lagi, atau baju nih ya, nyetrika nih, ada orang udah disetrika pakaiannya, tapi dia setrika lagi. Ini termasuk loh, ini gangguan kesehatan mental sebenarnya. Obsessive compulsive personality disorder. Seseorang yang suka ngelap yang sudah bersih meja makan misalnya. Oh, ini belum bersih, ada tuh. Dia lap lagi. Kemudian pada saat dia mau minum nih, oh gelas ini belum bersih. Dia siram lagi pakai air minum, dia buang, dia bersihin lagi. Jangan sampai seperti ini. Bersih iya, kita harus hidup bersih. Tetapi jangan sampai berlebihan. Selalu ada di pikirannya dia bahwa ini masih kotor, bahwa seseorang itu mengerjakan tugasnya tidak benar, bahwa ini mengandung kuman. Ya, ini gangguan. Ada itu yang histrionik teatrikal. Ini kita mungkin sering nih di dunia medsos, ini kita sering. Apa saja dia pengen ya, menarik perhatian banyak orang ya, menarik perhatian viewers di media sosial bahwa dia sangat oke misalnya ya. Apakah pada saat dia bernyanyi, saat dia menari, atau pada saat dia melakukan aktingnya, atau apapun yang dia lakukan, yang dia semuanya share itu di medsos, dia posting itu di medsos. Ya, ini boleh saja kita menggunakan media sosial, tapi jangan menjadi seorang yang teatrikal. Bahwa semua orang harus menganggap dia the best. Bahwa semua postingannya itu yang nanti akan pengaruh ya. Pada saat ternyata tidak gitu ya, dalam kenyataannya tidak. Tapi keinginannya seperti itu. Ini gangguan kecemasan. Nah, kemudian ada orang yang selalu ya berusaha untuk menghindar, gangguan kepribadian yang selalu menghindar. Enggan untuk berinteraksi, merasa tegang, takut, cemas, takut mengambil resiko, merasa dirinya tidak mampu, atau merasa dia lebih rendah dari orang lain. Rasa percaya diri dan sulit menerima kritik nih. Buat yang agak sudah usia, ya agak dewasa. Nah, ini sulit menerima kritik ini. Harusnya orang memberikan kritik kepada kita atau orang menolak kita itu adalah hal-hal yang sangat biasa dalam hidup gitu ya. Atau kita kenapa menjadi tegang, takut dan cemas misalnya ketemu di dalam satu kumpulan yang baru itu tadi. Kita takut dinilai. Kita takut dianggap oh kita jelek, kita tidak mempunyai performansi atau appearance penampilan yang bagus. Buat apa itu kita pikirin sebenarnya? Kita adalah kita. Ya. Mari kita mencintai diri kita. Diri kita, hidup kita ini tadi yang sudah dijaminkan oleh Bapa kita. Makanan, minuman, tempat tinggal sudah digaransi. Kemudian karena kita sudah digaransi, tugas kita bersyukur, berdoa, memuji Tuhan. Harusnya pikiran kita sudah dipenuhi dengan itu. Pikiran yang selalu positif, pikiran yang selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, yang akhirnya tindakan kita juga, perilaku kita juga akan selalu positif.
maka tidak ada saatnya, tidak ada waktunya lagi untuk merasa takut, merasa cemas, untuk merasa enggan untuk bertemu, berinteraksi dengan siapapun, dalam situasi apapun. Ya, dalam situasi apapun. Tadi situasi apapun di sini, tentu kalau kita ketemu dengan komunitas yang baru, atau kita menjadi pembicara, ya kita persiapkan tentu, tetapi jangan persiapanmu itu membuat kita menjadi cemas. Ya kan gitu ya, ada orang nih, paling sering nih, ucapan syukur pernikahan. Atau ucapan syukur karena ulang tahunnya yang ke-70, 77, 7 tahun sudah bonus gitu ya. Tetapi yang terjadi apa? Di sana juga kekhawatiran, kecemasan. Khawatir makanan tidak cukup. Khawatir cuaca misalnya. Khawatir bahwa yang menjadi organisernya tidak perform. Semuanya dikhawatirkan, tahunya ucapan syukur. Pernah nggak kita mengalami seperti itu ya? Ucapan syukur ulang tahun gitu ya. Tetapi yang ada adalah rasa khawatir, rasa cemas. Ini coba kita harus mereview diri kita. Dan pada saat kita punya keluarga, punya sahabat, punya tetangga atau bestie kita lah, tempat kita sering, teman kita untuk hangout. Ini harus kita lihat nih. Yang paling utama tuh. Jadi terkadang ya, hidup kita itu kalau kita cek tuh, dalam satu hari nih bangun pagi. Pada saat bangun pagi, apakah kita mulai dengan ucapan syukur? Dalam hati minimal nih, thank you Lord. Ya, kemudian kita masuk kamar mandi bersyukur tuh. Ataukah pada saat pagi hari kita sudah mulai nih ada rasa khawatir, aduh gimana nanti saya ke sana ya, apakah saya telat? Apakah persiapan saya sudah cukup? Nah, ini buat kita semua, sebagus apapun persiapan kita, apakah kita posisi sebagai gembala sidang, sebagai pengajar, sebagai profesionalis di bidang apapun, yakinlah akan selalu ada yang kurang. Ingat ini, kalau akan selalu ada yang kurang, maka persiapkan diri untuk menerima kekurangan tadi. Jangan sulit menerima kritikan. Saya punya seorang sahabat yang dia itu hidupnya itu sangat apa ya, nyaman gitu ya, sering ketawa. Kadang kita bilang nggak perlu ketawa, harusnya kenapa dia ketawa gitu. Ternyata sesudah semakin saya usia senior sekarang, saya semakin memahami. Ternyata dia pada saat ketawa itu, dia mempertawakan dirinya sendiri karena belum siap begitu. Dan dengan cara dia tertawa itu akhirnya dia punya kemampuan untuk melanjutkan presentasinya. Dia bukan seseorang yang sangat mumpuni, tapi dia mampu melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan menduduki posisi yang cukup bagus. Di sini kita bukan sekedar kecerdasan kita, bukan sekedar kemampuan kita, tetapi ya, saat kita dikritik itu tidak mempengaruhi kita itu sebenarnya. Jadi bukan karena kita pintar, kita kaya, kita cantik. Tetapi pada saat orang memberikan kritikan ke kita, atau pada saat orang tidak berkenan dengan kita, kita mampu menerimanya dengan hati yang tulus. Itulah sebenarnya yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, ini untuk anak-anak, ya. Anak-anak itu ya sampai kita bilang lah ini sampai dengan masa remaja ya. Dia pelupa banget ya, tidak pedulian gitu ya. Mau mengambil tindakan-tindakan yang beresiko
kemudian mempunyai kesulitan untuk duduk gitu. Jadi pada saat duduk ya dia bolak-balik ke sana kemari gitu ya. Dan dia apa selalu itu menjadi menimbulkan masalah. Nah, siang-siang juga suka menghayal, kemudian seperti bermimpi gitu. Berbicara itu nggak jelas ya, dan sangat tidak rapi. Ya, sorry saya sedang lagi batuk nih memang. Tidak mampu mengelola alat-alat tulisnya. Tidak mampu mengelola pakaiannya, menjaga menyusun pakaian. Ini sebenarnya adalah simptom ya. Attention deficit hyperactive disorder. Ini adalah gangguan ansietas. Kita harus melihat. Ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa anak-anak dan remaja. Orang tua juga ada seperti ini. Orang dewasa juga ada seperti ini. Menjadi sangat pelupa, tidak pedulian gitu. Ya, kemudian ngomong nggak jelas terus menerus, dan yang utama lagi ya, dia kalau ngambil pakaian itu udah dirapiin, pakaian itu diambilin diletakin, tidak berusaha lagi untuk menyusun kembali, kecuali dia karena buru-buru dan nanti pada saat selesai pekerjaan dia akan rapikan kembali. Ini sebenarnya penyakit. Ketidakmampuan kita hidup secara teratur itu adalah termasuk dalam gangguan ADHD. Nah, apa sih yang mempengaruhi ini di sini? Tolong nanti Bu Barita, saya juga beritahu sampai jam berapa. Apa yang membuat ADHD? Faktor genetik. Jadi kalau orang tua kita atau dalam keluarga kita memang ada, maka anak-anak itu biasanya ya akan menurun ya faktor genetiknya. Ada pengalaman traumatis, stres, tekanan hidup ya. Ada juga karena penyakit nih, teman-teman semua. Dia karena mengalami penyakit akhirnya dia menjadi seperti itu. Tapi kalau kita kan nggak ada penyakit, ya sebaiknya mari kita melihat diri kita cek diri kita. Saya sepertinya sudah ada nih gangguan. Ya, kalau GPZ itu gangguan penanganan Z, di kita nggak ada ya. Nah, pada saat kapan kesehatan mental kita mulai terganggu? Ini pada saat merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pada saat itu, kalau tadi masih normal saja sedikit, ya udah. Kita tetap review, tapi belum menjadi satu pemikiran yang serius untuk berdiskusi dengan konselor tentunya. Pada saat ada perasaan bersalah yang menghantui hidup kita, dan kemudian ada perubahan mood, suasana hati yang drastis. Jadi dia senang, tiba-tiba sedih. Ya, atau dia sangat semangat nih, wah iya saya harus pergi tuh, saya harus ikut. Tiba-tiba dia bilang, enggak, saya kayaknya ada ini pekerjaan dengan berbagai alasan. Tahunya dia yang menginisiasi untuk pergi. Wah, kita berangkat ya bareng-bareng jam segini, pakai dress code seperti ini. Sebentar lagi dia bilang, oh enggak deh, kalian aja ya. Ini sudah mengganggu ya. Karena sebenarnya yang kita sampaikan, yang kita katakan itulah gambaran kita ya. Jadi kita nggak bisa lagi ngelihat dia. Apakah dia seorang inisiator, ataukah dia seorang yang selalu membatalkan apa yang dia sampaikan. Nah, menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Ada teman saya yang mengalami ya, saya pernah mengalami seperti ini, tetapi yang puji Tuhan saya tidak menarik diri dari
teman saya, dan lingkungan sosial saya. Pada saat saya melewati tingkat yang menyedihkan dalam hidup saya, kemudian tentunya tugas kita apa? Sharing gitu. Saya punya teman yang kemudian dia masuk dalam situasi yang mirip seperti situasi yang saya pernah alami. Maka saya sampaikan kepada dia, halo Kakanda, yang utama adalah pastikan dirimu tidak menarik diri dari teman dan komunitasmu. Karena apa? Pada saat kita menarik diri, itu akan memperpanjang, memperlama gangguan kesehatan mental kita. Pada saat kita bersahabat, walaupun mungkin ya, pikiran kita nggak ada di saat itu, di tempat itu. Tetapi pada saat kita bergabung, berkomunitas dengan mereka yang kita sayangi atau yang sedikit memahami kita, enggak semua loh komunitas itu memahami kita secara penuh ya. Sedikit saja pemahaman mereka, pengertian mereka tentang kita, itu akan membantu kita lebih cepat keluar dari permasalahan. Dan tidak akan membuat gangguan di dalam kehidupan kita terus-menerus dan menjadi awet. Syarat yang pertama, jangan keluar pada saat masalah apapun kita, jangan keluar dari komunitasmu. Dan jangan terlalu berharap bahwa komunitasmu itu atau saudaramu itu atau keluargamu itu menolong. Tetapi pastikan kita tetap bersama mereka, walaupun kita tidak berharap akan pertolongan dari mereka. Gitu ya. Nah, upaya meningkatkan kesehatan mental. Terapi psikologis, meditasi, tadi saya sudah sampaikan meditasi itu bisa dengan cara mengulang-ulang firman Tuhan ya. Jadi ulang-ulanglah. Atau dengan mengulang-ulang doa. Ya, doa yang paling sederhana buat kita kan doa Bapa Kami. Doa paling indah tapi sangat sederhana kan. Dan semua pasti hafal doa. Ulangi-ulangi. Ya, olahraga, menjaga kesehatan fisik, mengatur pola makan. Mungkin kita sulit untuk terapi psikologis. Orang pada umumnya kalau dibilang gangguan mental, emang gua gila? Emang gua penyakit jiwa? Langsung seperti itu. Taunya enggak. Terjadinya perubahan suasana hati itu kan udah termasuk di dalam gangguan kesehatan mental. Nah, karena ini sulit di Indonesia ya, kalau di luar enggak, itu sangat terbiasa aja kayak di komunitas saya, bahkan dengan berbagai profesi di kesehatan, dengan sangat gamblang menyampaikan ini. Berapa lama mereka sudah mengalami itu. Tapi di Indonesia ini masih hal yang tabu. Oleh karena itu, mari kita masuk ke yang meditasi. Apapun yang menjadi beban pikiran kita, lakukan meditasi. Meditasi apa di sini? Maksud saya yang paling gampang adalah mengulang-ulang firman Tuhan, doa Bapa Kami, atau apapun yang menurut Bapak Ibu semua lebih pas. Ya, olahraga mungkin nggak semua punya waktu, tapi minimal meditasi dan olahraga sambil duduk ini akan mempercepat relaksasi tubuh kita. Ada lagi sekarang yang sangat mulai terkenal nih, cenderung ya digandrungi. Anak-anak di Amerika, di Eropa, di Inggris itu ya, mulai nih kembali ke gadget yang hanya bisa teks dan voice. Jadi gimana ini? Ini bisa jadi pilihan sebenarnya. Jadi mereka puasa tidak menggunakan Android, tidak menggunakan iPhone. Mereka hanya menggunakan handphone kayak apa ya dulu ya, Nokia ya. Nokia yang harga 100.000. Sekarang banyak tuh saya lihat
Saya googling gitu ya, ada tuh di di Shopee juga ada tuh yang harganya cuma 100, 200, 300. Jadi mereka untuk mengurangi hingar-bingar informasi, untuk mengurangi konten-konten yang membuat mereka semakin terpuruk, dan mereka masuk dengan memanfaatkan, mengadopsi kembali handphone jadul, handphone zaman dulu yang cuma bisa SMS kalau dulu ya, teks dan voice dan suara. Ini perlu jadi pilihan juga nih. Jadi bisa jadi pilihan ya, puasa gadget, puasa nonton TV, ya kan? Nih, supaya menarik, dia buat tuh kayak permata-permata plastik ya, dia perbaiki. Ini jadi satu cara juga. Ya, atau misalnya tinggalkan itu gadgetnya, cuma takut kehilangan koneksi informasi dengan keluarga, ya udah buatlah seperti mereka ini. Ya, kebiasaan lanjutannya, kebiasaan buruk tadi udah banyak ya, jangan lakukan itu. Memperkuat dukungan sosial. Apa sih dukungan sosial? Kalau kita sudah sampaikan kepada keluarga kita, satu hal adalah kita sebagai orang tua belum tentu memahami kondisi anak-anak atau kondisi keluarga kita yang masih rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, maka perlu kita bertanya. Kalau tidak ada jawaban, maka perlu kita perhatikan. Apa sih? Seperti mana? Apa mereka? Dan anak-anak juga, untuk kaum remaja, nggak salah juga menyampaikan kepada orang tua. Jadi dua pihak ya, baik dari pihak yang masih rentan ini dan pihak orang tua. Ini harusnya bersama-sama supaya bisa menemukan solusi terbaik. Tidur yang cukup memang keharusan. Dan kita akhirnya mengembangkan keterampilan coping di sini, artinya seperti tadi yang saya sampaikan. Saya pernah mengalami, kemudian pemahaman saya itu saya sampaikan ke teman-teman saya yang lain, saya diskusikan. Semoga itu juga agak mirip dengan dia di custom gitu ya. Bisa juga membuat dia keluar dari kondisi gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, disinilah dukungan keluarga, dukungan sahabat yang menjadi sangat penting. Mencegah, mengurangi efek dari penyakit mental tersebut. Kenapa ya? Sampai kita kalau dibilang gangguan mental kayaknya ya dengerin juga kayaknya malas gitu ya orang ya. Wah, saya nggak penyakit, langsung gitu ya. Saya nggak penyakit jiwa. Saya nggak ada gangguan mental kok. Tapi coba kita cek ya, tadi ciri-cirinya itu. Sebagai orang tua ya, kita udah usia tua gitu ya, usia senior, kita cek. Terimalah dengan jujur ya. Terimalah dengan jujur kondisi kita. Kenapa artis mulai bongkar, oh saya bipolar. Ada yang bilang saya schizofrenia, psikotis. Wah, saya ini orang yang gangguan kepribadian. Ya. Harusnya mungkin kita tidak menyampaikan secara terbuka. Tapi kalau kita mengalaminya, diskusikanlah itu sama keluarga. Diskusikanlah itu sama keluarga besar. Kalau di keluarga kecil, enggak. Karena itu tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa keluar dari kondisi itu. Dan bisa menjadi berkat pada saat kita nanti bisa copy paste ke teman-teman atau komunitas yang lain. Jadilah kita semua menjadi volunteer-volunteer yang mau membangun satu komunitas atau
lingkungan gereja atau lingkungan masyarakat atau lingkungan negara yang terbebas dari gangguan kesehatan mental, karena semua yang mengalaminya berusaha untuk membagikan pengalaman itu dan bagaimana dia keluar dari kondisi. Harusnya inilah yang menjadi program, yang menjadi keinginan dari semua kita yang boleh ada berkumpul pada saat. Dan terutama yang sering bertemu, yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Maka buatlah mentalmu sehat dulu. Jangan ya sekarang, nggak ada penyakit medis ya. Penyakit medis maksud saya sebenarnya secara medis dia tidak ada gangguan kesehatan. Tapi karena mentalnya yang sudah terganggu, akhirnya dia merasa tubuhnya itu seperti ringsek semua, sepertinya sakit semua. Nah, kita harus menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Kita masuk ke fisik ya. Kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik. Kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental. Ini timbal balik. Jadi karena dia sakit-sakitan, maka akhirnya mentalnya terganggu. Atau karena mentalnya terganggu, sehingga dia tidak memperhatikan fisiknya, akibatnya fisiknya terganggu. Kalau ditanya, mana yang duluan, ayam dan telur, telur dan ayam? Dalam hal ini kita semua ya menyadari, bukan masalah mana yang duluan, mana yang akhir. Kita harus fokus bagaimana menangani gangguan mental dan gangguan fisik. Gangguan mental tadi dimulai dari pikiran kita. Cara kita yang utama adalah bagaimana kita menerima diri kita. Itu dulu. Bagaimana kita menerima diri kita, bangga dengan diri kita ini, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, dan kehidupan kita sudah dijamin makanan, minuman, tempat tinggal. Dan saya berdoa dan harus memuji Tuhan, bersyukur. Ini akan mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berperilaku. Dan semua tadi, ucapan syukur, doa-doa, permohonan kita, itu akan mengisi otak kita ini. Maka yang ada di otak kita adalah kata-kata syukur, kata-kata pujian, kata-kata pengharapan. Dan pada saat itu ada di dalam otak kita, maka sistem seluruh tubuh kita akan selalu punya energi untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan inilah gambaran seseorang yang secara mental sehat dan fisiknya sehat. Ya. Ada orang sangat cantik gitu kelihatan, tetapi kita melihat dengan sangat gampang, waduh, kayaknya mentalnya teman ini terganggu. Ya. Artinya apa? Pemanfaatan waktu kita lah yang paling mungkin untuk kita memulai menjaga kesehatan mental. Kalau kita pengen mental kita sehat, maka gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif. Tadi cara-cara efektif ada. Apakah saya harus mengurangi konektivitas dengan media sosial atau hanya memilah, saya akan nonton yang ini tidak. Ini akan sangat membantu kita semua. Dan itulah yang sebenarnya ya harus kita lakukan. Hidup ini harus diisi membuat kita happy.
Hidup ini dengan apapun, semua punya masalah, semua punya pergumulan, semua punya kekurangan. Tapi bagaimana kita menerima kekurangan kita? Bagaimana kita menerima kekurangan anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menerima kekurangan suami, istri, cucu, tetangga, komunitas, persautaan, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita akan memiliki mental yang sehat. Waktumu mempengaruhimu. Buku yang kita baca akan memberikan pemahaman baru kepada kita, dan jika buku itu adalah buku yang negatif, maka itu akan ada yang negatif yang dikirimkan di dalam otak pikiran kita. Selalu dalam hal waktu, kelola waktu dengan baik. Dan saya mau kita semua coba ya, kita nanti menyampaikan yel-yel kita ya. Yel-yel kita. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Coba kita yel-yel ya. Tubuh sehat, mental sehat, hidup hebat, berkat Tuhan. Ayo coba Elfrida pimpin kita, coba. Dinda. Tubuh sehat, mental sehat, hidup hebat, berkat Tuhan. Coba siapa yang bisa mau jadi volunteer? Halo? Halo, Riko. Tubuh sehat, mental sehat, ya. Bu Yuliana? Atau Bu Feni? Elfrida ya? Ayo minta tolong Bu Feni, Bu Elfrida. Bisa nggak kita yel-yel? Tubuh sehat, mental sehat, ya, hidup hebat, berkat Tuhan. Amin. Ya, kita ulangi coba Bu Elfrida, Bu Feni, kita bareng-bareng semuanya ya. Tubuh sehat, mental sehat, hidup hebat, berkat Tuhan. Amin. Coba. Tubuh sehat. Kita jamak, jadi kita lanjut ke bagaimana terapi dalam hidup ya. Sesudah tadi pikiran kita sudah isi misalnya, maka sekarang kita sambil relaksasi ya. Kita coba kepala kita putar ya. Oke. Kemudian kita katakan tubuh sehat. Tubuh sehat. Tubuh sehat. Tubuh sehat. Oke. Mental sehat. Kita mencoba kita alirkan aliran-aliran yang positif di kepala kita sehingga kepala kita dipenuhi hal-hal yang positif. Katakan kepada kepalanya, otak saya, pikiran saya dipenuhi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah. Ya, coba tarik ke bawah sambil pijit di leher. Lakukan relaksasi ringan sambil senyum. Sambil senyum. Nah, kemudian kita mulai jamak nih. Ya, leher kita. Oke, kita coba melihat yang indah di tubuh kita. Kita lihat nih, saya punya hidung, mulai disyukuri. Semua bentuk wajah kita, mau ada kerutan, tetap dibahagia ya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Kemudian kita ya, tadi udah pikiran, udah tubuh yang sehat. Nah, sekarang kita buat hidup hebat ya. Jadi kita coba hidup hebat, hidup hebat, hidup hebat. Ya, kalau kita mau nambahin hidup berkelimpahan, kita sambung lagi. Hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan.
Ya, baru kita tutup dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kita sambung lagi, berkat Tuhan. Tuhan memberkati saya hari ini. Tuhan memberkati saya mulai dari pagi, siang, malam. Tuhan memberkati anak-anak saya. Tuhan memberkati keluarga besar saya. Tuhan memberkati semua rencana saya. Ditambah. Jadi mulai kita address, ya. Mulai kita address nih. Tubuh sehat. Tubuh sehat kita katakan lanjut ya. Pada saat kita bilang tubuh sehat, kita address lagi. Tubuh kita kira-kira yang kurang sehat yang mana? Ya, ada tubuh yang kurang sehat, mulai address. Wah, ini operasi di kaki saya, operasi hip saya ini belum, sepertinya agak kurang nyaman hari ini Tuhan. Saya mau jamahan tanganmu. Jadi ini ya, pada saat tubuh sehat, coba address lagi ya, mana yang kurang nyaman itu, letakkan tanganmu, minta Tuhan menolong, menjamah. Pada saat kita berpikir tentang pikiran sehat, apa di hati nih yang selalu membuat cemas, takut, khawatir? Ah, ini lihat. Jadi seperti kita melihat dia dengan nyata gitu ya. Kita seperti melihat dia nyata. Ini pun tidak ada lagi. Ini pun tidak ada lagi. Ya. Kalau di India itu di sana kan banyak yang memang apa ya? Di India itu suka meditasi ya. Saya sambil foto dulu nih. Di India itu banyak meditasinya. Jadi mereka sering itu dalam hal kehidupannya melakukan meditasi untuk melakukan penyembuhan luka-luka batin dan luka-luka tubuh. Ya, nggak ada salahnya hal-hal yang seperti itu juga dipraktekkan di dalam kehidupan iman kita ya. Caranya kita ambil gitu ya. Jadi pada saat kita bilang tubuh sehat, tubuh saya sehat gitu ya, kita address nih, oh saya hari ini yang bermasalah ini jamahan Tuhan, Tuhan menjamah sembuh, Tuhan menjamah sembuh, ya. Terus hidup hebat, hidup berkelimpahan, kaya gitu. Kita langsung ingat, wah saya masih punya utang sama si A, saya punya rencana uang yang nggak ada. Kita minta tuh. Jadi kita minta pertolongan Tuhan. Jadi ada 3 item tadi, mulai dari tubuh sehat, pikiran sehat, kemudian hidup hebat. Nanti dari masing-masing yang 3 ini kita akan cek. Dari yang 3 ini apa nih? Di pikiran sehat, apa yang saya pikirkan yang masih permasalahan yang saya belum yakin nih. Kita ada 3 misalnya. Jadi nanti pokok itu dari kita 3, yel-yel kita 3, bisa jadi 9 kan? Di bawahnya masing-masing 3. Dan ini akan menjadi satu rutinitas kita buat. Kita lakukan secara rutin. Mungkin ada yang nggak sepaham dengan saya, tapi saya melakukan hal ini. Saya melakukan hal ini di dalam hidup saya. Saya buat satu persatu. Dan ada yang sudah, dan pagi hari ini, ya saya mereview tadi. Sambil begitu bangun, thank you Lord Jesus, gitu ya. Saya cek, oh yang ini sudah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ternyata yang ini sudah selesai. Yang ini belum Tuhan. Yang ini belum Tuhan. Jadi dalam hal ini karena kita mempola, kita buat pola doa komunikasi kita dengan Bapa kita, ya ilmu-ilmu dunia nggak salah untuk kita pakai ya. Ilmu dunia, pemahaman tentang pikiran kita, tubuh kita, hidup kaya itu kan ilmu dunia ya. Nah, tapi ilmu dunia itu juga kita detailkan 1, 2, 3 dan kita bawa kepada Tuhan. Maka doa meditasi kita bermeditasi. Ya, doa meditasi dalam hal ini adalah dari dasar hati kita yang terangkat, bukan sekedar di sini, bukan sekedar mulut kita, tetapi hati kita, mulut,
bibir, lidah kita terangkat kepada Tuhan Yesus. Dan kita sampaikan di dalam keluhan-keluhan kita. Ya, kita juga menyampaikan hal yang sedih, nggak harus selalu menangis. Pada saat menyampaikan hal yang bahagia juga, kita belum tentu harus selalu tertawa. Ya, itulah ilmu yang kita gunakan. Dan Tuhan menyenangi semuanya. Di saat kita sedih, menyampaikan bahagia. Di saat kita bahagia, menyampaikan hal-hal yang sedih. Ini yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini, diskusikan. Ya, dan akhir kata, saya akan bacakan satu pantun buat kita semua sebelum saya kembalikan. Berhubung saya juga ada langsung Zoom ya di jam 7, maka kita bisa akhiri mungkin ya. Saya ada Zoom di jam 7, saya masih mempersiapkan diri. Saya baca pantun di akhir kelas ini ya. Nanti sesudah saya baca pantun, kemudian kita yel-yel. Makan pagi dengan nasi goreng, dengan sambal terasa nikmat. Sampai di sini juga dulu pelajaran kita sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat. Yes. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, mari saya tutup dengan yel-yel. Tubuh sehat, mental sehat, hidup hebat, berkat Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada host. Saya kembalikan kepada host, Bu Barita. Atau mungkin ada kendala ya dengan Bu Barita di Yangon, maka kita doa penutup dan sesudahnya kita boleh keluar masing-masing. Mohon maaf ya, kita sudahi di jam 6.30 ya. Mari kita bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kasih, kami sudah berdiskusi mengenai kesehatan mental, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari isi hatimu yang berkaitan dengan rasa kekhawatiran, kecemasan, dan kami sangat yakin dan percaya pemeliharaanmu adalah sempurna. Maka pada saat ini kami proklamirkan, kami memperoleh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang sempurna, pikiran yang sehat, pikiran yang penuh dengan kebahagiaan dan hati yang penuh sukacita. Dan kami akan memperoleh kehidupan yang penuh berkelimpahan, kehidupan yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Terpuji, termulialah namamu, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat semua Bapak Ibu yang boleh hadir. Bu Feni, Elfrida, Pak Ari, Bu Ria, Bu Yuliana, Pak Samertu, Pak Frans, Bu Anaria, Bro Luxius, Mbak Wati, Bro Riko, dan untuk yang handle di Kingdom Family Indonesia, terima kasih. Saatnya kita undur diri ya. Terima kasih Pak Ari. Berhubung saya ada acara selanjutnya ya. Kita